Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandar Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023, bidang studi matematika di LPTK Universitas Muhammadiyah Semarang atau Unimus, dengan nomor peserta 201501851143. Hari ini Selasa 5 Maret 2024 akan melaksanakan uji kinerja. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sekarang pagi yang cerah, kita belajar kembali, ketemu kembali dengan pembelajaran hari ini. Materinya melanjutkan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Untuk itu, sebelum dimulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Duduk siap. Berada di dalam. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya absen dulu ya. Agendanya mana? Farhan Mujaki izin Senarion kemana? Oh, pulang ke Cianjur. Ridwan izin. Putra Sutekno sakit lagi. Waktu kemarin dijenguk gimana? Satu hari pernah sekolah ya? Ini kambuh lagi. Ujang Ruyatman izin. Oke, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang masalah kontekstual yang bertipe soal AKM. Ya, ketika pembelajaran pertemuan sebelumnya, kita semua telah menentukan tentang mean, modus, dan median. Di kegiatan sebelumnya, apakah ada yang membandingkan hasil yang diperoleh dari ketiga permasalahan tersebut? Ya, ada nggak? Oke, apa yang kalian pahami tentang mean, modus, dan median? Mean apa? Nilai rata. Modus sering muncul. Median data yang terletak di tengah. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah selesai kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran melalui diskusi dan kunjungan kelompok serta dengan bantuan tutor sebaya, nanti yang stay di kelompoknya masing-masing disebut tutor sebaya, yang lebih paham di antara kalian, ya, sedangkan yang lain nanti berkunjung ke kelompok yang lain, dapat merepresentasikan dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai mean, modus, median dari tipe soal AKM. Nah, pentingnya pembelajaran materi ini diharapkan kalian bisa lebih mengenal tipe soal-soal AKM dan menyelesaikannya dengan baik, gitu ya. Nah, selanjutnya dari pembelajaran kita kali ini, aspek yang dinilai adalah 3 aspek, yaitu pengetahuan tentunya. Nanti kalian akan saya kasih link kuis, terus kinerja kelompok, kerjasama ketika
berdiskusi dan mencari informasi di kelompok lain. Terus sikap ya, membantu tidak di dalam kegiatan kerja kelompok itu. Nah, contoh yang berkaitan dengan numerasi. Contohnya menekan angka kemiskinan. Pernyataannya cukup lumayan ya. Di situ ada kemiskinan masih terjadi salah satu permasalahan utama dihadapi bangsa Indonesia untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi ada istilahnya kalimat penunjang untuk mendeskripsikan sebuah data ya, kalau numerasi. Jadi istilahnya kalau sekarang ada literasi numerasi. Jadi kalian membaca dulu pernyataan atau soalnya dengan pernyataan yang sedikit panjang, terus disajikan dengan sebuah data. Kalau numerasi ada yang berbentuk tabel karena kita materinya statistik, jadi saya memilihnya contoh soal yang berbentuk tabel. Di tabelnya seperti itu. Terus soalnya, di soalnya kalau soal-soal AKM itu bukan pilihan ganda, tapi dengan menganalisis dan biasanya menjodohkan, mendeskripsikan atau menginterpretasikan. Di sini contohnya nilai rata-rata tertinggi jumlah penduduk miskin di 5 kabupaten untuk setiap tahunnya. Nah, seperti itu, dijodohkan dengan pilihannya sudah ada jawabannya. Jadi memilih mana sih jawaban yang tepat untuk nilai rata-rata tersebut. Terus median data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan. Jadi yang dilihat hanya Pekalongan dari data. Terus selisih rata-rata jumlah penduduk miskin di 5 kabupaten pada tahun 2016 dan 2017. Dilihatnya cuma 2016 dan 2017. Dirata-ratakan, terus diselisihkan. Itu seperti ini. Nah, garis besar proses pembelajarannya, pada saat pembelajaran berlangsung, kalian nanti akan dibagi beberapa kelompok dengan anggota kelompok 4 orang. Terus kalian berdiskusi di dalam kelompok. Setelah berdiskusi, saya kasih waktu 10 menit. Terus yang satu sebagai tutor sebaya, yang 3 mencari informasi ke kelompok lain. Setelahnya saya kasih waktu 5 menit untuk menyalin informasi dari kelompok lain. Terus kembali lagi ke kelompoknya, langsung menginformasikan ke teman yang tadi stay di kelompoknya. Jadi kalian bertukar informasi. Selanjutnya nanti setelah itu ada presentasi salah satu kelompok, tidak semua kelompok, hanya salah satu saja untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, gitu ya. Itu untuk pembukaan pembelajaran kali ini. Sekarang kalian, untuk mengawali pembelajaran kita nonton bersama dulu. Ya, apa yang bisa kalian petik? Sebuah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Wih, jago. Terus? Oke, kata-katanya di sini tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada usaha yang terlalu rendah. Jadi saya juga pernah mengatakan di beberapa kesempatan, minimal kalian menggantungkan satu saja mimpi, ya, itu untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bersemangat dalam
belajar dan nantinya menggapai mimpi kalian masing-masing. Oke, selanjutnya kalian silahkan membagi kelompoknya masing-masing berhadapan. Setelah itu kita belajar bersama hari ini. Silahkan membagi kelompok. Bagikan ke grup kelas. Bagi yang HP-nya bermasalah, silakan ke depan ada. Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas soal AKM numerasi. Materinya menentukan dan menggunakan mean, median, dan modus yang merupakan ukuran pengusaha data pada materi. Sambil dilihat, kalian dirangkum dan diperhatikan. Karena sedikit berbeda di soalnya. Kalau tipe soal biasa itu langsung ke pokoknya. Kalau soal AKM seperti ini banyak literasinya. Literasi adalah intensitas penyinaran matahari, tekanan uap di udara, suhu, dan kecepatan angin. Ya, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Udah? Cukup? Jelas? Jelas ya, karena ini sebetulnya materinya mengulang untuk menghitung rata-rata atau mean, modus, dan median. Kalau istilahnya kalian sudah, saya yakin sudah paham. Hanya kalau soal-soal AKM itu kebanyakannya literasinya itu cukup panjang gitu. Jadi untuk menentukannya tidak langsung ke pokok soalnya. Oke, sekarang saya bagikan LKPD untuk kalian diskusikan terkait soal-soal AKM. Oke, di LKPD di lembar kedua silahkan tulis dulu anggota kelompoknya masing-masing. Di situ sudah saya sediakan nama anggota kelompok ya. Tulis masing-masing. Di lembar kedua juga ya, silahkan kalian tuliskan sesuai dengan yang ada di buku catatan kalian masing-masing. Apa itu mean, modus, dan median menurut pengertian atau pemahaman yang kalian punya. Jangan dulu membuka halaman ketiga, kita per halaman dulu, santai saja ya. Sudah? Sudah, Will? Sip, sudah? Oke, kita lanjut ke halaman ketiga. Nah, ini permasalahannya. Silakan diskusikan dulu, baca dulu permasalahannya di LKPD halaman ke-3 masing-masing. Terus dituangkan di dalam tabel di halaman ke-4. Kalau sudah kalian pahami kata-katanya, kalian lihat di LKPD halaman ke-4. Di situ ada data matematikanya. Berbentuk apa itu? Tabel. Nah, lihat bentuk datanya, tabelnya, perhatikan. Nah. Pertama, kalau sudah, lanjut ke halaman berikutnya. Di situ ada permasalahan yang ditanyakan.
Ya, permasalahannya yang ditanyakan juga sudah saya sediakan kolom pembandingnya di situ. Nah, permasalahannya ada apa? Ada apa permasalahannya? Nilai rata-rata terus median terus modus. Jadi untuk soal AKM numerasi bab ini tidak akan lari dari materinya, yaitu tadi mean atau mean apa? Nilai rata terus median data yang terletak di terus modus data yang sering muncul. Sekarang buka halaman selanjutnya. Di situ ada clue per masing-masing kelompok yang harus dikerjakan. Untuk kelompok 1 halaman berapa? Halaman 6. Nah, tugas untuk kelompok 1 di halaman 6. Berarti Saskia, kelompok Saskia menentukan itu halaman 6. Halaman 7 untuk Uhti, Gita, kelompok 2 menentukan itu sesuai dengan clue-nya ya. Terus kelompok 3 Wilhan ada di halaman 8. Permasalahan di atas tugas kelompok 3 menentukan itu. Terus tugas kelompok Deti kelompok 4 ya, tugasnya ada di halaman 9. Terus Rena, kelompok Rena ada di halaman 10, dan kelompok terakhir Sidik ada di halaman 11. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung saja acungkan jari sesuai masing-masing. Berarti kelompok 5. Nah, iya nu dikerjakan. Nah. Iya, di sini disediakan kan itu di situ. Referensinya kalian buka buku catatannya. Untuk halaman keempat pengerjaannya nanti dulu. Kita kerja kelompok dulu, berdiskusi dulu. Nih, coba baca lagi soalnya. Di kabupaten ada mah? Di kabupaten itu berarti mana? Ayo baca soalnya balik deh karena soal. Tadi halaman seberapa soalnya? Halaman 3. Nah, pahami dulu soalnya. Median tahun 2015. Dikumakeun heula? Urutkan dari gitu. Sok urutkan dulu, terus tentukan nilai tengahna mana. Yuk. Modus teh naon? Yang terbesar. Di tahun? Oke? Sudah? Sekarang kalau sudah berarti tinggal mencari informasi untuk lembar yang lain, karena kan ada 6 lembar pengerjaan ya. Ada 6 lembar pengerjaan di tiap masing-masing kelompoknya. Nah, itu yang belum diisi, karena yang lain mengisi, berarti kalian harus berkunjung ke kelompok lain. Silahkan kunjungi kelompok yang lain, bertanyakan 5 lembar yang belum dikerjakan ya ke kelompok lain. Tanyakan, tulis di lembar tersebut yang kosong. So, kalau sudah, kalian kembali lagi ke kelompoknya masing-masing.
Namun lihat lembaran yang belum diisi. Jangan sampai ada yang terlewat lembarannya. Kalau sudah silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah kembali? Nah, sekarang berarti kalian kembali ke halaman 5 ya. Halaman 5. Permasalahan yang ditanyakan. Referensinya berarti dari halaman tadi yang warna biru. Ada 6 halaman tadi yang biru. Nah, kalian baca dengan baik apa clue yang ditanyakan di halaman 5. Terus cocokkan atau jodohkan menggunakan garis panah saja kemana pernyataan itu harus menuju. Dilihat dari hasil diskusi 6 lembar yang di warna biru tadi. Pak, yang selisih nggak ada berarti cari ya? Selisih? Nah iya, kalau selisih berarti harus dibagaimanakan? Dihitung-hitung, dibandingkan dari 2 pernyataannya karena ada sudah tersedia di warna biru. Tinggal bandingkan apa pernyataannya. Berarti lembaran yang mana dengan lembaran yang mana? Bandingkan terus selisihkan. Kalau selisih berarti apa selisih teh? Selisih apa? Perbedaan dari dua data. Berarti caranya simpelnya gimana kan kalau selisih? Dikurang. Oke, selesai ya semua ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum dilanjutkan? Lanjut? Oke. Kalau lanjut kita buka ke halaman 12, 13, dan 14. Silakan kalian diskusikan sesuai kelompoknya masing-masing. Kalau tadi berkelompok, kalau sekarang selesaikan dengan pemahaman yang didapat dari hasil diskusi tadi. Untuk halaman 12, 13, dan 14. Pahami dulu literasi bacaannya, karena kalau salah membaca pasti nantinya keliru dalam menyelesaikan soalnya. Pelan-pelan pahami, baca. Lila 100 genep koma opat. Di rata-rata acan itu. Kita mah karek jumlah rata-rata kan heula. Rata-rata itu berarti dibagi 104 tilu koma 5. dibagi seberapa kabupaten berarti dibagi 5 semuanya. 112 koma hiji. Mana? Genep opat Di mana? yang kudus yang nomor 1 Dihijikeun. 107,7. 144,2. 100 genep Di 8. jumlah di jumlah terus 113,3. salah Genep ngejumlah. 4,4. handap Kan dia kan emang per kabupaten nih untuk yang ini berarti per kabupaten jumlahkan semuanya dibagi hiji 2 3 4 111,6. 5 salah ngejumlah ini salah ngejumlah 87,8. kudu nama aya 7, iya ada curiga iya 100. Oh boleh kirain teh mau nanya mau ke WC silahkan.
Jangan lama-lama ya. Ini nilai rata-rata Mm-mm. dari 2016. Mm-mm. Yang ini dari 2017. Siap. 119,48. Mm-mm. 117,92. Mm-mm. Selisih kan dikurangi. Ya. Kurangi. Jadi hasilnya teh 1,56. 1,56. Tapi Ini kan dua angka di belakang belakang, koma. ya. Iya mas, satu Jadi, angka di belakang. koma. Gitu. Jadi Ya oh, gitu. iya, Pak. Paham? Paham, Pak. Oke. Ya. Beres semua? Sidik beres? Beres. Ripa beres? Oke, sekarang siapa yang kelompok mana yang mau menyimpulkan hasil yang terakhir? Will? Itu. Oke, silakan Sidik untuk menyimpulkan materi pembelajaran kali ini. Oke, perhatikan kesimpulan dari saudara Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan tugas yang dari Panandar. Soalnya menekan kemiskinan. Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah menyelenggarakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berkat berbagai program pengetesan kemiskinan, jumlah penduduk miskin di beberapa wilayah mengalami penurunan, termasuk Provinsi Jawa Tengah. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Sidik. Ada yang beda? Tidak. Oke, berarti tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, untuk mengerjakan soal bertipe AKM dengan literasi yang begitu panjang, konsepnya tetap sama untuk statistik, tidak lari dari mean, modus, dan median. Namun, ada materi yang belum saya sampaikan, berarti nanti di pertemuan selanjutnya, yaitu kuartil atas, kuartil bawah, terus simpangan kuartil, terus ada lagi nanti simpangan baku ya. Jadi ada 4 materi lagi yang kemungkinan nanti dibagi 2 pertemuan lagi untuk materi statistika. Untuk selanjutnya, sebelum selesai, kita ada kuis dulu ya. Sekarang sebelumnya balik dulu ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang siapkan HP-nya masing-masing dengan kuotanya masing-masing. Udah siap HP-nya? Udah siap? Nah, silakan klik linknya dan masuk. Baru 19. Mulai ya. Perhatikan, betul semua. Yang soal pertama betul semua.
Perhatikan ada rentang waktunya. Lamun teka klik. Oh, itu satu. Betul, itu satu. Deti cantik betul. Sidik betul. Berarti kalau hijau berarti betul. Mantap. Dah ya. Dah selesai ya. Nah, tepuk tangan buat mantap. Si Ais. Ini mah biasa. Oke, selesai pembelajaran kali ini ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan pembelajaran, bukan kuisnya ya. Mudah-mudahan kalian paham pembelajarannya. Jadi untuk pembelajaran yang akan datang tinggal kuartil atas, kuartil bawah, simpangan kuartil dan simpangan baku. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Silakan Ripa pimpin doanya. Pembelajaran analogi berdoa mulai. Doa selesai. Sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.